damai Kristus, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sukacita, dan juga tetap semangat di dalam masa-masa Prapaskah yang kita jalani, retret agung selama 40 hari yang kita jalani. Senang sekali saya Patricia Alsa dapat kembali hadir pada acara oase rohani Katolik, dan saya sungguh berbahagia karena pada hari ini saya sudah berkesempatan dan juga berkenalan dengan Romo narasumber kita, Romo Julius Edianto MSF, yang akrab kita sapa dengan Romo Julius. Sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Salam kenal, salam jumpa Romo. Kabar baik Elsa, salam jumpa juga untuk semua sahabat oase rohani Katolik. Boleh berkenalan singkat ya Romo. Romo saat ini berkarya dan bertugas di mana Romo? Baik, sekarang saya melayani umat di Paroki Rawamangun, Gereja Keluarga Kudus, mulai 2019. Saya anggota dari Misionaris Keluarga Kudus, disingkat MSF. MSF, ya. Di Jakarta ada dua. Ada dua? Ada dua, ya. Di Rawamangun dan di Jagakarsa. Oh, boleh bercerita sedikit Ordo MSF itu seperti apa, Romo? Jadi Ordo MSF itu didirikan pada tahun 28 September 1895 di kota Grave, Belanda. Pendirinya adalah Pater Berthier, Johannes Berthier, MS. Kebetulan beliau adalah anggota misionaris La Salette, di mana kongregasi itu didirikan untuk menyampaikan pesan Bunda Maria yang menampakkan diri di La Salette di Perancis. Sejak itu kongregasi MSF berkembang sehingga akhirnya bisa berkarya di seluruh dunia. Dan saya adalah anggota dari Provinsi MSF Jawa. Lalu karya-karya dari Ordo MSF itu biasanya di bidang apa, Romo? Jadi MSF itu punya 3 karisma. Yang pertama adalah panggilan. Tentu kita ingin, karena pada dasarnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan para misionaris. Sehingga akhirnya ada panggilan, kemudian ada kerasulan misioner, di mana kita siap diutus ke seluruh dunia. Saya pernah melayani di Papua Nugini, di Perancis, dan di Madagaskar, dan sekarang Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah kerasulan keluarga. Pasti semua kenal sama Romo Erwin. Romo Erwin adalah salah satu anggota dari MSF yang dipercaya untuk menjadi ketua komisi keluarga. Tentu semua Romo MSF harus siap untuk melayani kerasulan keluarga ini. Seperti itu. Wah, luar biasa. Karena kita pasti sangat perhatian terhadap keluarga Katolik ya Romo ya. Benar ya. Terima kasih Romo untuk panggilan dan juga tugas pelayanannya pada saat ini Romo di paroki. Baik, sahabat oase rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, hanya nama-Mu lah yang layak dipuji dan disembah, dan kepada-Mu lah kami bersyukur atas segala rahmat yang terus Kau curahkan bagi kami. Engkau yang selalu murah hati, Engkau selalu mengasihi kami tulus tanpa syarat dan total. Kami mohon ya Bapa, mampukanlah kami juga bersikap murah hati mengungkapkan iman kami kepadamu, kasih kami kepada sesama kami. Biarlah permenungan pada hari ini ya Bapa, membantu kami untuk mensyukuri, menemukan dan merasakan kemurahan hati-Mu yang sungguh luar biasa, yang sungguh nyata dalam hidup kami. Dan biarlah syukur kami itu ya Bapa, kami ungkapkan juga ketika kami berusaha menghadirkan, mewujudkan kemurahan hati-Mu dalam hidup kami sehari-hari kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk doanya, Romo. Sahabat oase rohani Katolik, pada hari ini, pekan kedua Prapaskah, kita akan membaca dari Nubuat Daniel, bab 9, ayat 4b sampai dengan 10.
Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri, kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami, ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami ya Tuhan penyelamat. Lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami oleh karena nama. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati di bumi. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Maka kami, umat-Mu, dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian bagi-Mu turun-temurun. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas, bab 6 ayat 36 sampai dengan 38, diawali dengan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi,
maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Julius untuk bacaan Injil. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, pekan kedua Prapaskah. Sekarang Romo Julius akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita. Romo, dipersilakan. Terima kasih Mbak Elsa. Sahabat Oase Rohani terkasih dalam Kristus, tentu kita bersyukur karena kita diberi oleh Allah masa yang penuh rahmat, Retret Agung masa Prapaskah tahun 2023. Saya percaya sahabat-sahabat semua tekun dengan olah rohani, pantang puasa, derma, atau juga doa-doa. Dan hari ini kalau kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk kembali melihat hidup kita ini. Melalui bacaan pertama yang diambil dari kitab Daniel, kita diajak merasa malu. Malu akan segala sesuatu yang tidak pas tentunya. Lalu pada Injil kita diajak untuk melihat bagaimana kemurahan hati Allah Bapa itu sendiri. Sahabat yang terkasih dalam Kristus, saya percaya pasti kita pernah mengalami pengalaman yang memalukan. Kita merasa malu. Malu itu artinya suasana tidak enak. Pasti ada sesuatu yang nggak pas, nggak beres. Saya punya pengalaman sederhana. Saya pernah diundang sebuah pesta ulang tahun seorang romo yang kita hormati. Lalu karena saya akrab dengan romo itu, maka saya pikir itu hanya sebuah pesta sederhana antara kami semua. Ketika kita datang ke tempat romo itu, ternyata yang datang adalah Bapak Uskup, banyak sekali, dan waktu saya hanya pakai kaos oblong karena saya dekat dengan dia, dan saya merasa malu sekali tentunya. Saltum itu salah kostum ya artinya ya. Malu karena kok bisa begini ya. Seperti saya nggak bisa menghormati karena ada Bapak Uskup banyak sekali. Karena beliau adalah tokoh tentunya. Ya ini perasaan malu dan memang seharusnya malu. Kenapa? Karena saya berpakaian tidak sepantasnya. Malu bisa sesuatu terjadi hal-hal yang memang kita harus malu. Namun kadang-kadang juga banyak orang yang pernah tidak merasa malu. Padahal seharusnya kita rasa malu. Gitu loh. Atau juga kadang kita merasa seharusnya nggak boleh malu, namun kita malu. Contohnya apa? Mungkin Elsa punya pengalaman. Seharusnya kita nggak boleh malu, namun kita merasa malu, artinya tidak mau melakukan hal itu. Gampang banget, Romo. Biasa orang Katolik itu selalu malu kalau diminta mimpin doa. Benar itu. Seharusnya kan kita nggak boleh malu ya, namun kita malu tentunya. Ya inilah tentunya, rasa malu itu adalah manusiawi. Pertanyaannya adalah, apakah merasa malu itu tepat dan benar? Itu yang kitab Daniel tawarkan kepada kita semua. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita perlu tahu siapa sih Daniel. Daniel itu adalah seorang nabi besar yang terakhir. Dia adalah seorang orang terhormat di antara bangsa Israel, dan waktu itu, karena kitab Daniel ditulis pada abad 6 sebelum Masehi. Konteksnya adalah waktu itu bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Waktu itu Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Maka semua bangsa Israel dibawa ke Babel. Dan Raja Nebukadnezar memilih beberapa orang yang terhormat untuk dipekerjakan di istananya. Termasuk di sini adalah Daniel. Dan Daniel diberi oleh Allah kemampuan untuk penglihatan, menafsirkan mimpi, dan inilah sehingga akhirnya Daniel punya kedudukan yang terhormat di tengah istana Babel tentunya. Dan kitab Daniel ini tentu ditutujukan
kepada bangsa Israel, bukan kepada orang-orang Babel waktu itu. Memang dalam kitab Daniel diceritakan bagaimana Daniel membantu raja-raja Babel memahami mimpi yang ada. Dan memang Babel yang pada awalnya tidak percaya pada Tuhan, contohnya Nebukadnezar, akhirnya setelah dibantu oleh Daniel menjadi percaya kepada Allah. Dan bacaan yang hari ini kita dengar itu merupakan doa. Doa dari Daniel, tentunya doa ini merupakan ungkapan suara hati Daniel melihat bagaimana orang Israel waktu itu di tengah pembuangan itu. Dan doa ini merupakan sebuah ajakan dan peringatan kepada bangsa Israel. Bagus doanya, panjang memang. Namun hari ini kita mendengar agak singkat tentunya. Doa, bagaimana dalam doa itu Nabi Daniel mengakui bahwa kami ini salah, kami ini memberontak, kami ini murtad di hadapan Allah. Perlu kita ketahui ya, bahwa relasi antara Allah dan manusia selalu dibangun atas sebuah perjanjian. Kamu adalah umatku, dan aku adalah Allahmu. Seperti itu. Maka ketidaksetiaan kepada Allah pasti ada konsekuensinya, yaitu hukuman. Kesetiaan kepada Allah pasti ada ganjarannya, yaitu rahmat, keselamatan. Oleh karena itu dalam bacaan singkat tadi, kita mendengar bagaimana ungkapan penyesalan Daniel karena telah murtad, sehingga akhirnya Daniel merasa bahwa apa yang kami alami ini adalah bentuk hukuman karena ketidaksetiaan bangsa Israel. Oleh karena itu, Daniel mengajak, seharusnya kami malu. Itu pada Allah tentunya. Kalau pada bangsa Israel, kita seharusnya malu karena kita tidak setia kepada Allah. Faktanya bahwa bangsa Israel, karena doa ini adalah doa ungkapan hati, mungkin juga doa kekecewaan juga. Kenapa? Karena bangsa Israel banyak yang tidak merasa malu, sehingga mereka tidak memaknai bahwa apa yang mereka alami itu adalah bentuk akibat dari ketidaksetiaan mereka. Mereka nggak malu pada dosa, mereka tidak malu pada kemurtatan mereka tidak malu pada ketidaksetiaan mereka. Inilah yang membuat akhirnya Daniel mengajak, mari kita harusnya malu. Karena Allah itu maha baik, Allah maha pengampun, pada Allah ada kasih dan pengampunan. Maka Daniel mengajak, ayo kita malulah, seperti itu. Ini yang melandasi bacaan yang kita dengar hari ini dalam bacaan pertama. Seharusnya kita malu akan ketidaksetiaan kita. Penting ini. Iya, untuk punya perasaan malu juga perlu usaha ya, Romo. Kadang tadi yang seperti Romo katakan, ada orang yang ya cukup tahu diri untuk malu gitu. Tapi ada juga yang udah dikasih tahu tetap aja nggak malu gitu. Nah ini kalau kita menghadapi orang kayak gitu, bagaimana ya, Romo? Ya, tetap mengingatkan atau tentunya kita diajak sadar bahwa merasa malu belumlah cukup. Kenapa? Ya. Faktanya bahwa kadang kita udah merasa malu karena berbuat kesalahan, karena berbuat kekeliruan. Namun kadang-kadang akhirnya kita menutupi semua itu. Rasa malu kita tutupi sehingga akhirnya seakan-akan fine, nggak ada apa-apa gitu loh. Aku mungkin telah berdosa, namun kita tutupi gitu. Kita tutupi semua itu agar orang lain nggak tahu. Tentu bukan itu yang dikehendaki oleh Daniel. Kalau Daniel dalam doanya mengajak bangsa Israel pertama-tama merasa malu agar mereka sadar akan ketidaksetiaan mereka. Namun lebih dari itu, Daniel mengajak agar rasa malu itu menjadi sebuah energi positif. Energi positif yang berangkat dari kesadaran akan kesalahan, penyesalan, kemudian niat baik untuk memperbaiki kesalahan dengan sebuah pertobatan. Inilah yang seharusnya Daniel ingin wujudkan melalui doanya tadi. Rasa malu itu manusiawi. Kalau kita makna dalam kacamata positif,
menjadi sebuah energi positif agar kita akhirnya berani memperbaiki kesalahan dengan sebuah pertobatan. Seperti itu. Ya, jadi dengan menyadari rasa malu, nggak cukup hanya di situ, harus ada move on, ada kelanjutannya, step selanjutnya. Seperti yang tadi Romo katakan, kita harus juga melakukan jalan pertobatan. Dan saya tersentuh dengan kalimat, pada Tuhan ada belas kasih dan pengampunan. Mungkin Romo bisa sedikit memberikan penguatan buat orang-orang yang mungkin sudah malu dan benar-benar dia mundur dari Tuhan. Padahal di sini di ayat firman Tuhan sendiri dari doa Daniel bilang pada Tuhan itu ada belas kasih dan Nah, inilah yang langkah awal dari Daniel untuk mengajak bangsa Israel bertobat, bahwa Allah itu memang Allah yang tegas. Allah tegas dalam arti Allah yang tidak suka akan ketidaksetiaan. Namun Allah itu maha rahim. Maka bagi Allah adalah selalu memberi kesempatan semua orang untuk bertobat, untuk berubah. Oleh karena itu, Daniel mengatakan, ayo, bertobatlah. Dengan kata lain, kalau kata bahasa sekarang adalah, berdosa, haruslah kita malu. Bertobat, jangan malu-malu. Kenapa? Karena banyak orang malu untuk bertobat ya. Seperti itulah. Kita nggak boleh malu bertobat karena Allah selalu mengampuni kita. Bahkan Allah sudah mengampuni sebelum kita mohon ampun kepada Allah. Itulah apa yang seharusnya kita miliki. Merasa malu karena kita tidak setia seperti Allah yang selalu setia kepada kita. Seperti itu. Saya highlight tuh kata-katanya. Tadi apa? Berdosa, itu malulah kita. Malulah kita. Bertobat, jangan malu-malu. Jangan malu. Wah, keren Romo. Seperti itu ya. Ya, quotes dari Romo hari ini. Oke. Terima kasih banyak Romo. Mungkin kita masih ada sedikit waktu lagi. Ada yang mungkin masih yang ingin Romo tambahkan dari yang renungan bacaan pertama? Ya, kita juga di masa Prapaskah ini dia juga diundang untuk melihat kita sendiri ya, diri kita sendiri ya. Apakah kita berani jujur bahwa kita itu kadang-kadang bersikap malu-maluin. Dalam arti tidak sadar akan kesalahan kita, tidak sadar akan kekurangan kita, sehingga akhirnya kita merasa fine, kita nggak pernah merasa berdosa. Oleh karena itu, hari ini kita oleh Daniel, kita diajak untuk rendah hati, berani merasa malu. Merasa malu itu bukan sesuatu yang memalukan. Tentu untuk sesuatu yang perbaikan diri tentunya ya. Maka rasa malu itu adalah bentuk sebuah semangat kerendahan hati. Karena malu itu berarti mengakui ada sesuatu yang nggak beres. Karena malu akhirnya kita berani bergerak, berani move on tadi, untuk memperbaiki sesuatu yang kita malu, akhirnya menjadi sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Perbaikan hidup kita seperti itu. Ya, jadi rasa malu juga sebagai tanda pengingat atau warning ya Romo ya. Iya, warning kita. Iya, supaya kita bisa juga menindaklanjuti bukannya dengan tidak ngapa-ngapain atau menghilangkan dengan cara-cara yang tidak baik, tapi kita move on, melakukan tindakan lebih lanjut, ya ujung-ujungnya ke pertobatan diri. Ya, itu. Baik Romo, terima kasih banyak. Kembali. Sangat luar biasa inspirasi yang kita dapatkan dari Romo Julius, dari bacaan pertama dari Nubuat Daniel, dan sahabat Oase Rohani Katolik. Kita akan jeda sesaat dulu dan kita akan kembali sesaat lagi. Jadi tetaplah Anda mendengarkan atau menyaksikan acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami bersama dengan Romo Julius Edianto MSF dan saya Patricia Elsa. Tadi di sesi awal Romo sudah menyampaikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama dari Kitab Nubuat Daniel. Dan hari ini hari pekan kedua Prapaskah.
Selanjutnya, Romo akan memberikan kabar baik Injil pada Injil hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai dengan 38. Injil ini cukup singkat ya Romo ya, hanya beberapa Singkat ayat. sekali, hanya 2 Iya. ayat, 3 ayat lah. Iya, Romo silakan Romo. Baru 3 ayat sebenarnya bisa kita gali menjadi sebuah pembicaraan yang panjang sekali tentunya. Baik, saya mengawali dengan kalimat pertama. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Murah. Kata murah bisa diterjemahkan dalam bahasa ekonomi adalah sesuatu yang harganya di bawah normal. Seharusnya harganya 100 tapi dijual 90. Jadi murah seperti itulah. Namun murah juga bisa diterjemahkan dalam sebagai bentuk kata sifat dengan ditambah awalan atau akhiran. Contohnya adalah ditambah awalan kemurahan. Itu positif ya, kemurahan ya. Artinya kita memperoleh kemurahan hati seperti itulah. Kemurahan atau kemudahan seperti itu. Namun kalau kita menambah akhiran an, jadi murahan. Beda artinya ya. Murahan artinya jadi sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang seadanya, sesuatu yang tidak seharusnya atau minimalis, sehingga akhirnya jadi murahan seperti itulah. Maka hari ini kalau kita diajak untuk berbicara tentang kemurahan hati Bapa, tentu kita diingatkan bahwa Bapa itu sungguh murah hati. Dan kalau kita lihat, ada beberapa indikator bagaimana kemurahan hati Bapa. Yang pertama adalah, Bapa murah hati karena Bapa berinisiatif mengasihi manusia. Artinya, kasih Bapa itu bukan jawaban dari tindakan manusia, namun inisiatif Bapa lebih dahulu mengasihi. Dikatakan dalam surat pertama 1 Yohanes, dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kita mengasihi Allah karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Inilah bentuk kemurahan hati Allah. Dan kasih Allah itu tulus, tanpa syarat, dan pandang bulu. Enggak pandang bulu, artinya kasih Allah tertuju kepada semua orang. Kita ingat dalam Injil Matius dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tulus dan tanpa syarat. Lalu yang ketiga adalah, kemurahan hati Bapa itu terwujud karena kasih Allah itu personal, pribadi. Aku mengasihi engkau Elsa, aku mengasihi engkau Edi, aku mengasihi engkau, itu artinya gini, Allah sungguh tahu apa yang kita butuhkan, dan Allah pasti memberikan apa yang kita perlukan. Nggak ada seperti dalam perumpamaan Yesus ya, nggak ada orang tua memberikan batu ketika anaknya memberikan roti. Artinya pasti memberi sesuai apa yang kita butuhkan. Dan ini adalah kasih kemurahan hati dari Allah itu sendiri. Lalu yang keempat adalah kasih Allah itu total. Enggak pelit-pelit, total semua diberikan. Bahkan dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Kasih Allah itu total, tidak ditahan-tahan, namun total menyeluruh. Dan tentu akhir yang kelima adalah kemurahan hati Allah terletak ketika Allah nggak pernah menghukum. Allah pasti mengampuni setiap orang yang bersalah. Kita ingat perumpamaan anak yang hilang. Bagaimana digambarkan Allah yang merindukan anak yang hilang kembali kepadanya. Bahkan dikatakan anak manusia datang bukan untuk menghakimi dunia, namun untuk menyelamatkan, dari Injil Yohanes juga. Jadi 5 indikator inilah yang menunjukkan Allah itu Maha Rahim. Lalu yang kedua tentunya Yesus mengajak kita semua. Kalau kita sudah menikmati, merasakan kemurahan hati Allah,
Tentu Yesus mengajak kita semua agar kita pun juga seperti Allah yang tidak pernah murahan, lalu selalu murah hati. Nih, beda antara murahan dan murah hati. Oleh karena itu, kita diajak. Jangan-jangan kita murahan sikap kita. Murahan kepada sesama kita. Ambil contoh, murahan ya. Sekarang ini pasti saya setuju ya, bahwa kita sedang berjuang mengajak semua umat berani datang misa ke gereja. Tidak online. Gitu loh. Bagi saya pribadi, misa online itu adalah misa dalam kondisi darurat. Dulu pada awalnya memang kita dibatasi, nggak boleh. Sekarang semua sudah dibuka tanpa ada bela rasa. Namun masih banyak orang yang merasa cukup dengan misa online dan berbagai hal pembenaran lah. Padahal sebenarnya hanya mudah, nggak perlu repot kemana-mana, sehingga tinggal duduk manis di depan monitor. Sebenarnya masih ada HP, kalau ada WA masuk tinggal dilihat, bisa lihat. Di gereja nggak mungkin. Nah, di seperti ini, kalau kita normal, kalau kita sudah berani bekerja di kantor, kita sudah bisa pergi ke mall, nonton bioskop, tentunya sikap cukup dengan misa online itu adalah sikap murahan. Karena kita tidak mau berjuang, kita tidak total dalam hal itu. Itu contoh-contoh yang sederhana tentunya. Banyak contoh yang lain tentunya. Mungkin Elsa bisa beri contoh sikap murahan. Apa ya, jadi kayak misalkan kalau kita kasih kolektor, Romo, kadang tuh, ya itu kan kolektor kan kita persembahkan untuk gereja dan untuk Tuhan gitu kan. Ya itu, kadang ada pilihan di dompet mungkin 100 sama 50.000 gitu. Pasti yang kita kasih biasanya yang 50, bukan yang paling utamanya yang 100-nya. Biasanya, oh ini 100 buat beli apa gitu. Ya. Mungkin seperti ya, itu. Ya bisa seperti itulah. Artinya kualitas kolektor bukan dari jumlah nominalnya ya. Namun seberapa besar kasih yang kita ungkapkan, kerelaan yang kita ungkapkan lah. Seperti persembahan dan miskin, seperti itulah. Dari segi nominal kalah dengan orang kaya, namun kan Yesus memuji karena kasih yang diungkapkan, seperti itulah. Kita memberi 150.000 kalau kasih yang kita ungkapkan itu bernilai tinggi, kan nggak murahan, seperti itulah. Jadi hari ini memang kita diajak untuk bersikap, apakah kita sungguh-sungguh murah hati atau murahan itu. Tadi contohnya adalah dalam hidup dengan relasi kita dengan Allah. Apakah kita mau terlibat dalam kegiatan gereja? Bagi saya, sikap murahan adalah sikap yang enggan keluar dari rumah, lebih suka nonton drama Korea, lebih suka main game atau apa di rumah daripada ikut pertemuan APP sekarang ini atau aktif di kegiatan yang lain. Itu adalah sikap murahan pada Allah. Atau apakah kita memberi waktu yang cukup? Berapa jam waktu? Doa ya, Romo? Doa. Misalkan contoh jam doa. Lebih banyak mungkin jam doanya, mestinya kan selama kita masa Prapaskah ini, jam doa kita juga lebih ya ditambah gitu kan. Tapi ya gitu, ada godaan-godaan entah nonton TV, entah nonton film, atau apa. Jadi jam doanya malah makin sedikit, karena udah di tempat tidur, udah ngantuk, udah paling doa cuman Bapa Kami sama Salam Maria sekali-sekali, Romo. Ya itulah kadang-kadang tanpa sadari kita bersikap murahan ya kepada Allah ya. Atau juga kita bandingkan seberapa banyak YouTube yang kita lihat antara YouTube yang mengembangkan iman kita. Banyak ya YouTube yang mengembangkan kita. Atau sekedar YouTube yang hanya penghiburan. Itulah. Itu tentu kita bisa mengukur bagaimana sikap kita lah. Itu contoh tentunya. Tentu sikap murahan itu juga bisa terungkap dalam relasi kita dengan sesama kita. Apa kita mau PK terhadap kebutuhan orang lain? Apa kita sungguh mau mengasihi semua orang tanpa pandang bulu siapa orang itu? Kita melihat karena orang itu butuh, maka dia harus segera dibantu. Seperti itulah. Juga sikap murahan adalah apakah kita mau berani mengampuni orang lain, menyimpan kesalahan orang lain, membicarakan. Kadang gini, kita mengampuni karena kita ingin merasa dirinya kita lebih suci, lebih baik daripada orang lain yang berbuat salah. Sikap murahan adalah sikap kalau kita terus merasa diri kita paling benar dan kita sudah merasa cukup, seperti itulah. Lalu itu murahan itu. Hari ini kita diajak Tuhan untuk bersikap murah hati.
Murah hati itu berarti kita memberikan waktu sebanyak mungkin dengan kualitas yang setinggi mungkin kepada Tuhan. Contoh tadi ya, kita berani misa offline, datang ke gereja, bisa offline dengan persiapan sebelumnya. Kita menambah waktu untuk doa, untuk permenungan sabda Tuhan, dan kita diajak untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan. Lalu yang kedua tentunya kita diajak semakin terbuka, semakin berani mengasihi, dan terutama adalah kita diajak untuk berani rendah hati, agar kita semakin sabar, dan kita pun semakin sadar bahwa kadang kita pun butuh pengampunan dari orang lain ketika kita berbuat salah. Maka pengampunan adalah sebuah semangat kerendahan hati. Orang lain butuh pengampunan, maka saya mengampuni karena mungkin suatu saat kita butuh pengampunan dari orang lain. Jadi inilah. Dan tentunya kalau hari ini Yesus mengajak kita untuk bersikap murah hati, Yesus sendiri sudah murah hati ya. Puncak kemurahan hati Yesus adalah ketika beliau wafat di kayu salib. Dan beliau yang menyalibnya. Itu adalah bukti nyata kemurahan hati dari Yesus. Hari ini Yesus mengajak kita semua, jangan murahan. Marilah kita bermurah hati seperti Bapa murah hati. Oleh karena itu kalau saya hubungkan dengan bacaan pertama, malu dong kalau kita murahan. Jangan malu-malu, kita bermurah hati seperti Bapa murah hati. Seperti itu Elsa. Ya, baik Romo. Sangat jelas sekali penyampaian yang Romo berikan pada kesempatan hari ini. Saya sungguh bersyukur sudah juga mendengarkan kabar baik Injil, dan juga ini menjadi bahan renungan kita selama nanti mungkin sepanjang hari ini, bagaimana kita bersikap, bagaimana juga kita menanggapi kemurahan hati Tuhan yang sudah kita terima selama ini. Terima kasih banyak Romo Julius untuk waktu dan kesempatan yang Romo berikan. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah harus mengakhiri acara ini dan kita akan pamit. Tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Julius. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dalam Kristus, marilah kita syukuri atas kebersamaan yang boleh kita alami bersama, juga atas kehadiran Allah di tengah-tengah kita, sehingga kita dibimbing, diarahkan, agar kita bisa bersikap murah hati, karena Bapa sendiri sudah murah hati kepada kita. Kita mohon berkat dari Allah, dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, Engkau yang Maha Murah, kemurahan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, berkat-Mu melimpah tiada hentinya tercurah bagi kami. Pada hari ini ya Bapa, Engkau telah membimbing kami merenungkan sabda-Mu, bagaimana Engkau mengajak kami semua bersikap murah hati, seperti Engkau murah hati adanya. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah permenungan kami hari ini, masa Prapaskah sedang kami jalani, olah rohani, mati raga, dan doa-doa yang terus kami panjatkan di masa yang kudus ini ya Bapa, semakin membantu kami untuk meninggalkan segala semangat atau sikap murahan yang mungkin selama ini kami wujudkan. Namun biarlah ya Bapa, rahmat-Mu yang Kau curahkan selama masa Prapaskah ini membantu kami untuk bersikap murah hati, di mana kami semakin berani mampu memberikan waktu semakin banyak bagi Engkau, juga bagi sesama kami, di mana kami semakin setia seperti Engkau setia pada kami, dan kami pun berani mewujudkan kemurahan hati itu dengan semangat saling mengampuni satu sama lain. Maka ya Bapa, kami mohon bantulah kami, bimbinglah kami, agar kami mampu murah hati seperti Engkau yang telah bermurah hati kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sekarang kita mohon berkat dari Allah. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Kita semua dimanapun kita berada, selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Julius. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat,
dan juga yang pastinya tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa.